Halo teman-teman semua, kali ini aku mau ngejelasin materi tentang bela demokrasi, bela rakyat. Selamat belajar semuanya. Nah, yang pertama adalah makna demokrasi. Jadi, istilah demokrasi pada awalnya berasal dari sebuah wilayah Yunani kuno, yaitu dari kata demos yang berarti masyarakat atau rakyat, dan kratos yang berarti aturan atau kekuasaan. Dalam pandangan Abraham Lincoln, beliau mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Jadi, makna demokrasi adalah sebagai dasar hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Singkatnya, tanpa rakyat maka tidak akan ada pemerintah. Yang kedua, ciri-ciri demokrasi. Ciri utama dari sistem demokrasi itu ada dua. Yang pertama, tegaknya hukum di masyarakat atau law enforcement. Dan yang kedua, adanya pengakuan HAM sebagai penghargaan terhadap martabat manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum dan adanya partisipasi dan dukungan rakyat kepada pemerintah. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip demokrasi. Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik yang diterbitkan pada tahun 2008, mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Yang pertama, prinsipnya adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat. Dan yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. 6 hal tersebut merupakan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, berangkat dari hal tersebut, akhirnya muncul pertanyaan, apakah demokrasi Indonesia hanya berlaku sebagai sistem politik saja? Jawabannya tentu saja tidak. Jadi demokrasi kita itu diwujud nyatakan dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Muhammad Hatta, beliau menekankan pentingnya demokrasi ekonomi sebagai salah satu pilar demokrasi Indonesia. Jadi, demokrasi tidak hanya menekankan pada aspek politik melalui pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, namun demokrasi juga harus bermakna di bidang kesejahteraan rakyat. Jadi, sistem ekonomi yang kita anut seharusnya bertumpu pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat banyak, tidak hanya kesejahteraan segelintir orang dan golongan, dan tidak disandarkan pada prinsip ekonomi pasar bebas yang eksploitatif atas kaum marginal. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Demokrasi Ekonomi Indonesia. Beliau menyusun gagasannya mengenai demokrasi yang kemudian dipatrikan dalam pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi dalam paham sosialisme barat, individualisme ekonomi dilawan dengan menawarkan campur tangan negara dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial. Bagi Hatta, individualisme barat dilawan dengan asas kekeluargaan, yaitu kebersamaan yang bersumber dari tradisi kehidupan masyarakat asli di Indonesia. Dalam wujudnya yang konkret, bagi Hatta, asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Dengan demikian, Hatta menyodorkan koperasi sebagai sarana untuk mewujudkan demokrasi di bidang ekonomi.